Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung pada anak-anakku sekalian yang telah masuk ke program keahlian Teknik Komputer dan Informatika, baik kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan maupun multimedia. Di sini Ibu akan memaparkan mengenai pengenalan jurusan TKJ dan multimedia. Silakan disimak ya. Bidang keahlian yaitu Teknik Informasi dan Komunikasi, program keahlian Teknik Komputer dan Informatika yang mempunyai dua kompetensi keahlian yaitu Teknik Komputer dan Jaringan dan multimedia. Tenaga pendidik di program keahlian Teknik Komputer dan Informatika yaitu ada 9. Yang pertama Siti Sutiah MPD, pendidikan terakhir S2 Teknologi Pembelajaran. Yang kedua Bapak Adhar ST S1 Teknik Informatika. Yang ketiga Bapak Arif Munandar Eskom S1 Teknik Informatika. Yang keempat Bapak Singgih Mitro SSST MT S2 Teknik Informatika. Kemudian Bapak Predi Sukmawi Jaya Eskom S1 Sistem Informasi. Yang keenam Muhammad Rizali Asukron Eskom S1 Teknik Informatika. Yang ketujuh Bapak Hamdani Eskom S1 Sistem Informasi. Yang delapan Bapak Agna Suhadna SPD S1 Pendidikan Ilmu Komputer. Dan yang kesembilan Bapak Kartono sebagai teknisi di Teknik Komputer dan Informatika. Nah, ini supaya kalian mengenal masing-masing tenaga pendidik dan kependidikan. Ini bisa dilihat fotonya. Foto pertama yaitu Ibu sendiri, Ibu Siti Sutiah MPD, menjabat Ketua Program Keahlian Komputer dan Informatika, mengampu mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 dan 12 TKJ. Bapak Adhar ST menjabat Walas kelas 11 TKJ 1, mengampu mapel komputer dan jaringan dasar kelas 10, kemudian teknologi jaringan berbasis luas kelas 11 TKJ 2, yang ketiga administrasi sistem jaringan kelas 12 TKJ 2. Bapak Arif Munandar Eskom menjabat Walas kelas 12 TKJ 1, mengampu mapel administrasi sistem jaringan kelas 11 TKJ, kemudian desain grafis percetakan kelas 11 multimedia, dan yang ketiga administrasi sistem jaringan kelas 12 TKJ 1. Selanjutnya ada Bapak Singgih Mitro SSST MT, menjabat Walas kelas 12 multimedia, mengampu yang pertama administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 TKJ, yang kedua mapel administrasi infrastruktur jaringan kelas 11 TKJ 1, yang ketiga produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 multimedia. Tenaga pendidik selanjutnya Bapak Predi Sumawijaya Eskom, menjabat Walas kelas 10 multimedia, mengampu mata pelajaran yang pertama dasar desain grafis kelas 10 multimedia, kedua animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kelas 11 multimedia, kemudian yang ketiga teknik pengolahan audio video kelas 12 multimedia. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Rizali Asukron Eskom, menjabat atau mengampu guru mata pelajaran produktif TKJ. Yang pertama komputer dan jaringan dasar kelas 10 multimedia, yang kedua teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ. Selanjutnya ada Bapak Hamdani Eskom, menjabat Walas kelas 11 multimedia. Mata pelajaran yang diampu, yang pertama dasar desain grafis kelas 10 TKJ, yang kedua pemrograman dasar kelas 10 TKJ dan multimedia, yang ketiga produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 multimedia, dan teknologi layanan jaringan kelas 12 TKJ 1. Selanjutnya Bapak Agna Suhadna SPD,
menjabat walas kelas 11 TKJ 2, mengampu mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12 TKJ 2, kemudian desain media interaktif kelas 12 multimedia. Yang ketiga, administrasi infrastruktur jaringan kelas 11 TKJ 2 dan sistem komputer kelas 10 TKJ 1. Selanjutnya ada Bapak Kartono, menjabat IT support atau teknisi lab komputer. Kompetensi keahlian TKJ dibuka tahun 2009 dan mempunyai akreditasi bernilai B. Yang kedua, multimedia dibuka tahun 2018 dan nilai akreditasinya adalah B. Visi dan misi kompetensi keahlian. Visi kompetensi keahlian yaitu menghasilkan lulusan tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja dan wirausaha di bidang teknik komputer dan informatika yang terampil, disiplin, tanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Adapun misi kompetensi keahlian yang harus kita lakukan arahnya adalah pertama, melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran teori dan praktek. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi kompetensi dan on-job training. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan mental dan kedisiplinan. Yang keempat, melaksanakan layanan prima dalam pengelolaan program keahlian. Adapun tujuan pembelajaran di kompetensi keahlian teknik komputer jaringan yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam satu dasar bidang keahlian yaitu mapelnya simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, dasar program keahlian, mapelnya yaitu sistem komputer, komputer dan jaringan, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Nah, dua bidang keahlian atau program keahlian ini akan diajarkan di kelas 11. Adapun kompetensi keahliannya akan diajarkan di kelas 12 yaitu mapelnya teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Tujuan pembelajaran kompetensi keahlian di multimedia yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam satu dasar bidang keahlian yaitu simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, dasar program keahlian yaitu sistem komputer, komputer dan jaringan, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Nah, yang nomor 1 dan 2 akan diajarkan di kelas 10 dan untuk kompetensi keahlian nomor 3 itu akan diajarkan di kelas 12 yaitu desain grafis percetakan, desain media interaktif, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk menunjang pembelajaran yang efektif dan efisien, kita mempunyai sarana dan prasarana, yaitu yang pertama lab TKJ 1 jumlahnya, kemudian lab multimedia 1, bengkel TKJ 1, ruang kaprok 1, ruang penyimpanan 1, ruang kelas 9, komputer 60, laptop 19, tab 14, infocus 3, AC 4, mesin press mug 1, mesin press pin 2, printer 3D 1, mesin sablon kain 1, kamera Canon 1. Jumlah peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 multimedia jumlah 94 dan TKJ jumlahnya 191, maka totalnya adalah 285
siswa yang berada di program keahlian teknik komputer dan informatika tahun 2020 atau 2021. Adapun kegiatan pembelajarannya, sebelum pandemi kita berbasis banyaknya adalah praktek. Tetapi karena masa pandemi ini, maka tatap muka belum diperbolehkan sehingga belajarnya melalui daring atau online. Nah, ini kegiatan pembelajaran di multimedia, praktek pembuatan desain. Nah, ini kegiatan uji kompetensi keahlian. Ini nanti kalian kalau setelah di kelas 12 akan melakukan uji kompetensi sebagai syarat kelulusan. Nah, ini kegiatan uji kompetensi keahlian teknik komputer jaringan menggandeng perusahaan Indonesia Power PLTU Labuan. Nah, ini alhamdulillah 100% dinyatakan kompeten. Kemudian kegiatan uji kompetensi keahlian multimedia menggandeng dari perusahaan Intasi Simolek dan alhamdulillah 100% dinyatakan kompeten. Adapun untuk menunjang atau menambah kompetensi siswa, kita melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan instansi yang sudah bekerja sama, yaitu contohnya kita sering bekerja sama dengan Simolek dalam hal penambahan kompetensi siswa. Ini ada kegiatan pelatihan pembuatan produk IoT, dilaksanakan selama 5 hari. Nah, kegiatan pelatihan juga dilaksanakan di luar sekolah. Ini kita mengirimkan 25 siswa waktu itu ke SSR untuk pelatihan pembuatan desain film animasi. Ini kita sudah bekerja sama dengan SSR Jakarta. Kerjasama perusahaan dalam praktek kerja industri. Nah, bagi kalian nanti di kelas 11 ataupun kelas 12 akan diadakan praktek kerja industri, itu untuk menerapkan apa yang sudah kalian pelajari di sekolah, maka akan dipraktekkan di lingkungan instansi. Nah, itu akan diwadahi dengan namanya kegiatan Prakrin, ya. Di sini ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama. Ini hanya sebagian, yaitu yang pertama Telkom Akses Jakarta, kemudian ada Harko Jakarta, Telkom Serang, Viacom Serang, Mitra Kom Serang, Sayuti Kom Serang, PC Komputer Serang, MCC Komputer Cilegon, Altech Komputer Cilegon, BJ Komputer Pandeglang, M2M Pandeglang, Kantor Kejaksaan Pandeglang, PLTU Labuan, Bank BJB Labuan, Asakom Carita, Bank BRI Labuan, PLN Labuan, Pegadaian Labuan, Wom Finance Labuan, Awinet Menes, Telkom Menes, dan masih banyak lagi yang belum bisa disebutkan di sini semua, ya. Nah, untuk supaya kalian mempunyai gambaran bagaimana sih kegiatan PKL. Nah, ini ada foto-fotonya. Nah, adapun prestasi di Teknik Komputer dan Informatika, yaitu kita mengikuti lomba kompetensi siswa atau LKS yang diselenggarakan kabupaten. Kita mengikuti bidang lomba IT atau networking support.
kemudian LKS. Nah, kabupaten ini bidang lombanya desain poster. Ini jurusan multimedia mendapat juara 2. Kita juga mengikuti kegiatan lomba Camp Kreatif SMK Indonesia 2020. Ini membuat produk IoT, memberi pakan secara otomatis di akuarium untuk TKJ. Untuk multimedia, produk yang diikuti yaitu AR VR ya, membuat produk pembelajaran secara kreatif. Nah, kegiatan halal bihalal ini kita adakan untuk menambah kekompakan dan rasa kekeluargaan kita di jurusan TKJ dan multimedia. Biasanya setiap tahun kita mengadakan halal bihalal, tapi masa pandemi ini kita tidak mengadakan halal bihalal. Peluang kerja setelah lulus dalam jurusan teknik komputer dan jaringan itu ada 5 peluang kerja, itu sebagai IT support, yang kedua sebagai web developer, yang ketiga network engineer, yang keempat IT konsultan, dan yang kelima system engineer. Untuk multimedia, peluang kerjanya sebagai graphics designer, ilustrator, komikus, animator, dan advertising. Nah, gambarannya seperti ini. Untuk TKJ, IT support. Nah, ini job desk-nya sebagai berikut. Maintenance hardware dan software, troubleshooting komputer, dan membuat laporan kerja. Sebagai web developer, job desk-nya yaitu membuat halaman web. Sebagai network engineer, job desk-nya adalah instalasi perangkat networking, dan yang kedua maintenance server dan jaringan. Adapun gambar peluang kerja di keahlian multimedia, yang pertama sebagai graphics designer, job desk-nya yaitu membuat desain poster, spanduk, baju, dan lain-lain. Peluang kerja yang kedua sebagai ilustrator, job desk-nya membuat ilustrasi untuk kebutuhan animasi. Sebagai animator, job desk-nya membuat animasi untuk kebutuhan iklan, film, dan lain-lain. Nah, dari paparan peluang kerja tadi, silakan kalian memilih mana yang akan kalian masuki untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan bakat minat yang kalian punya. Makanya belajar sungguh-sungguh, asah bakatnya sehingga kalian mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, itu lebih bagus lagi. Nah, lulusan dari program keahlian teknik komputer dan informatika ini yang sebagian kita tampilkan. Ada nama Sumia, tahun lulus 2018. Dia bekerja di Malaysia dan kuliah di Universitas Terbuka. Yang kedua ada Kartono, tahun lulus 2019, bekerja di SMK Negeri 3 Pandeglang sebagai IT support dan kuliah di Universitas Pamulang.
Selanjutnya ada Kurniasi, tahun lulus 2019, kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi ilmu komunikasi. Ada Revka Pratama, tahun lulus 2019, bekerja di Telkom Akses. Kemudian Siti Fatimah, tahun lulus 2018, bekerja di Rumah Sakit Mayapada Hospital dan kuliah di Universitas Pamulang. Yang ketiga, ada Tresna Dwi Restu Pamuji, bekerja di SMKN 3 Pandeglang sebagai pengelola data dan layanan informasi dan kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ada Fitriati Nur Oktaviani, tahun lulus 2019, kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Ratna Fadilah, bekerja di Sony EMCS Malaysia, tahun lulus 2019. Kemudian ada Yuna Tasya Maulida, tahun lulus 2019, kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang. Nah, ini ada Bella Oktavianti, tahun lulus 2019, kuliah di Universitas Banten Jaya Serang. Ada Lia Safitri, tahun lulus 2019, kuliah di Universitas Banten Jaya Serang. Dan ada Agus Rivaldi, tahun lulus 2021, bekerja di Repair Solution Tangerang. Itulah pengenalan dari jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Multimedia. Ibu harapkan kalian yang sudah bergabung di jurusan TKJ dan Multimedia semakin semangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Belajar yang giat, sungguh-sungguh hasilnya akan dicapai dengan sempurna. Semangat ya!